Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, di mana Dialah yang memberi kita kesempatan, kenikmatan, nikmatul iman wal Islam, serta umur yang panjang. Salawat bernadakan salam tidak lupa pula kita sanjung sajikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ibu dosen, Ibu Deni Fibriani, MPD. Yang saya banggakan kawan-kawan senasib dan seperjuangan. Baik, kita langsung ke pembahasan yang pertama. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah psikologi yang berjudul Konsep Pendidikan yang Profesional berbasis Psikologi Pendidikan. Kita langsung saja. Pembahasan yang pertama itu pengertian pendidikan. Langsung ke pembahasan yang pertama, yaitu kompetensi pedagogis. Istilah pedagogik ini dalam bahasa Inggris itu artinya pedagog. Berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu kono, yaitu pedo yang berarti sebuah hoke, dan agogos berarti mengantar, membimbing atau memimpin. Dari dua kata ini terbentuk beberapa istilah yang bernyanyi, yang berarti masing-masing ini memiliki arti tertentu. Istilah-istilah ini yang maksudnya yakni pedagogos, pendidik, dan pedagogik. Pendidik ini dapat berarti membimbing anak-anak. Dan juga dapat digunakan secara spesifik untuk target anak atau yang dididik. Pendekatan pendidikan ini terhadap serawajat atau bahkan yang lebih tua dari pendidik. Dalam standar nasional, pendidikan ini penjelasan pada pasal ayat 28. Pasal 28 ayat 3 butir A. Yang selanjutnya, kondisi ini dalam pandangan Mulyasa pada 2009. Sekurang-kurangnya saya liputi aspek-aspek berikut, yakni pemahaman, pengetahuan, dan landasan-landasan kependidikan. Pelaksanaan pembelajaran ini yang mendidik dan dialogis, pemanfaatannya, dan teknologi pembelajaran. Selanjutnya, kompetensi sosial dalam mendidik. Kompetensi sosial dalam mendidik ini terdiri dari kata kompetengengan yang jadi sasli umumnya berkompetensi dalam kamus bahasa
Indonesia itu sering diartikan sama dengan kata kemampuan, kecakapan, dan keahlian. Setiap orang cenderung menyukai orang-orang yang memiliki kemampuan yang lebih dari yang lainnya. Dan setiap orang itu tentu saja berbeda kecenderungannya untuk menyukai kemampuan orang lain. Kondisi ini disesuaikan dengan tingkat kedekatan dan jenis hubungan antar individu. Menurut Misrah, Fathurman 1996 mengukakan bahwa untuk terwujud kepercayaan pada orang lain ini, untuk mendidik ini berhubungan dengan situasi sosial yang memuaskan. Selanjutnya, menurut Robin dan Mawar, Karen Storr pada 1997 memformulasikan kompetensi ini jadi asli sebagai kemampuan yang cenderung menetap untuk mencapai tujuan-tujuan pribadi dalam interaksi sosial dan menjaga hubungan yang positif dengan orang-orang lain. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya yaitu kompetensi profesional dalam mendidik ya. Dalam pengertian dasar, kompetensi mendidik profesional ini adalah kemampuan atau kecakapan kita. Menurut Fred dan Ida Setian, kompetensi adalah kemampuan sedang melaksanakan sesuatu yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan yang bersifat sadarjika, efektif, dan dilakukan, sedangkan profesionalisme adalah sesuatu pandangan bahwa sesuatu tempat keahlian tertentu diperlukan dalam pekerjaan tertentu, yang mana keahlian ini hanya diperoleh melalui pendidikan khusus atau latihan khusus. Seorang pendidik yang memiliki kompetensi profesional ini dapat dilihat dari yang pertama, harus menguasai materi biar tidak ada masalah-masalah saat kita menjelaskan materi tersebut. Yang kedua, menguasai standar kompetensi. Yang ketiga yaitu mampu mengembangkan materi pelajaran. Kita menjelaskannya biar anak-anak paham. Yang selanjutnya, memiliki kemampuan dalam memanfaatkan berbagai alat. Kita bisa misalkan anak-anak itu bermain dan kita bisa menjelaskannya, ini alat apa untuk apa, ini alat untuk apa. Yang selanjutnya, mampu mengelola kelas untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar. Kelas harus bersih, rapi. Yang selanjutnya itu mampu menjaga ketetapan waktu dan materi untuk mengatur waktu. Kita sempatkan dalam belajar yang serius, jangan banyak main-main, waktu yang tepat. Yang selanjutnya memiliki kemampuan bertanya, karena dalam proses belajar ini bertanya itu memainkan pertanyaan yang penting, sebab pertanyaan-pertanyaan tersusun dengan baik dan benar. Yang selanjutnya, mampu mengevaluasi hasil belajar peserta didik dan membentuk kepribadian peserta didik. Kita ulang-ulang pelajarannya biar ingat-ingat terus,
biar lancar dalam otak kita, bisa kita ulang sampai ke depannya. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya yaitu strategi pengajaran kepada peserta didik ya. Cara umum ini pengertian atau definisi strategi pengajaran adalah usaha menggunakan strategi yang sistematis yang dilakukan secara efektif untuk mendapatkan sesuatu prestasi dan juga keberhasilan dalam kegiatan pembelajaran. Khususnya dalam dunia pendidikan, strategi ini dapat diartikan sebagai sesuatu rancangan sekaligus metode. Arti metode itu cara-cara kita ya, dan mencapai tujuannya. Strategi ini pembelajarannya adalah suatu rencana yang di dalamnya terdapat rangkaian kegiatan yang dirancang secara khusus. Untuk lebih jelasnya secara definisi segmentasi, menurut para ahli ini, menurut Herda Tabah strategi pembelajaran pendidikan pada peserta didik ini adalah urutan atau pola-pola perilaku guru untuk dapat memonetisasikan semua variabel pembelajaran secara sadar dan sistematis. Selanjutnya ini jenis-jenis strategi pembelajaran. Yang pertama, metode ceramah. Yang kedua, metode demonstrasi. Yang ketiga, strategi pengajaran metode diskusi. Yang keempat itu metode simulasi. Yang selanjutnya itu ada pula macam-macam strategi pengajaran. Yang pertama, strategi instrukiri atau SPI. Yang kedua, strategi ekspotoris atau SPE. Yang ketiga, strategi berdasarkan strategi atau SPBM. Dalam pendidikan profesional, psikologi pendidikan ini merupakan salah satu cabang psikologi Barlow pada 1985. Mendefinisikan psikologi ini pendidikan sebagai buah pengetahuan berdasarkan riset psikologis yang menyediakan serangkaian sumber-sumber untuk membantu dan pelaksanaan tugas seorang guru dalam proses belajar mengajar mendidik secara lebih efektif. Pembahasan terakhir dalam cara mengajar profesional pendidikan ini adalah ilmu yang mempelajari perilaku proses mental manusia. Konsep dasarnya dalam psikologi ini, psikologi profesional ini meliputi satu, motivasi kita. Yang kedua, preferensi kita. Yang ketiga, belajar. Yang keempat, memori. Yang kelima, emosi. Dan lainnya. Di dalam proses kita mengajar atau kita mendidik secara profesional, kita harus bisa mengendalikan emosi kita, bisa kita kuasai dulu pelajarannya biar anak-anak mudah paham, dan kita harus bisa mengatur waktu, dan kita harus disiplin terlebih dahulu biar anak-anak meniru kita. Terima kasih. Cukup sekian penyampaian dari saya. Apabila ada kata-kata, kekeliruan, kesalahan, penjelasan yang kurang tepat, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya tidak lupa mohon ampun. Pada ibu dosen, saya mohon bimbingannya yang sebanyak-banyaknya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.